Jadi kalau boleh nanti boleh email nggak ke danu@beribk.com, nomor ordernya aja, PO-nya aja. Dari nomor PO saya bisa telusuri apa yang terjadi dengan kamu. Nah di situ biasanya terjadi ada beberapa hal. Yang pertama, yang tadi saya bilang transfernya dari bank apa? Ke BCA juga. Oke, waktunya setelah order berapa lama? Jadi saya pesen tuh hari Jumat. Saya bayar hari Jumat juga. Oke, namanya sama. Oke, kalau itu harusnya nggak apa-apa. Yang banyak terjadi adalah yang pesen ceweknya, yang transfer itu cowoknya. Atau kebalik, yang shop cowoknya, transfer ceweknya. Jadi di sistem kita itu masih belum sempurna, di mana tim finance kita akan approve suatu pembayaran jika jumlahnya sesuai. Misalkan kita minta Venezia transfer 150 143. Kalau sesuai, syarat pertama dipenuhi. Syarat kedua namanya harus sama. Misalkan pesan namanya Venezia, yang di sini nggak boleh V Tandiono, harus Venezia juga. Walaupun sama-sama Venezia Tandiono. Oke, itu syarat dari BI soalnya. Harus sama, oke? Itu dua. Kalau udah dua itu aman. Kalau salah satu di antara yang nggak ketik gimana? Ada syarat ketiga, yaitu kamu confirm lewat website. Karena ketika kamu dapat email konfirmasi, di bawah ada tulisan setelah order tolong konfirmasi lewat website. Klik link ini gitu. Kalau dua di antara tiga syarat tersebut dipenuhi, harusnya dalam kondisi normal itu pasti lancar gitu. Cuma saya pengen banget nanti tolong PO-nya ke kita ya. Jadi kita mohon maaf dulu, nanti kita telusuri. Moga-moga nanti nggak kapok belanja. Kalau takut kapok online bisa ke Supermall dulu nanti. Saya udah belanja di diskonnya aja. Oh iya. Untuk yang store sama online, kita terus terang baru mulai yang pop-up store ini di tengah tahun ini. Dan yang terjadi adalah training antara customer service agent yang di online sama SPG kita di toko itu terpisah. Jadi kadang-kadang agak beda memang gitu. Cuma CS agent ini kita selalu training di awal, tapi again, nanti kalau Venezia sama teman-teman ada kesempatan join dari BNK ya, itu seru banget. Jadi misalkan hari pertama saya punya 30 agent, hari kedua saya tinggal punya 24, saya tanya yang enam kemana? Yang satu sakit perut, yang dua udah pindah kemana, yang dua nggak masuk, nggak jelas gitu. Jadi hilang semua gitu. Minggu ketiga itu udah keluar lagi berapa gitu. Jadi dunia customer service itu it's quite interesting lah gitu. Okay. Tapi sorry for the bad experience. Thank you. Next. Nggak apa ya teman-teman ya, ganti nama yang online ya. Namanya Valencius Calvin. Kalau dia mau tanya mengenai awal dari BNK launching itu sebenarnya dari website atau dari sosial media. Terus tolong Bapak ceritakan sedikit awal dibangunnya dari BNK sebelum mendapatkan dana dari investor. Dan apa pertimbangan investor untuk investasi di BNK? Bu, dia mau invest. Oke, jadi awalnya dari BNK itu mulai dari social media. Jadi dulu di awalnya itu ada 4 founder, tapi yang pertama mulai 2 founder itu, dua-duanya cewek. Satu orang Jakarta, satu orang Lampung. Mereka itu jago ngedesain. Ada yang dari Lampung mungkin. Jadi suka ngedesain itu, mereka coba jual di Facebook, Instagram, ternyata banyak banget peminatnya. Lalu setelah makin lama makin berkembang, nggak mungkin tetap jualan lewat Facebook atau Instagram. Kenapa? Karena harus balas satu-satu. Atau waktu itu lewat BBM. Jadi malam-malam masih ada lah yang nanya, sis yang ini masih ada nggak sis gitu. Oh Hegan gitu. Nah sehingga suami dari salah satu cewek ini menyarankan bahwa kita harus bikin website, harus menjadi lebih profesional. Sehingga tahun 2012 akhir kita bikin websitenya. Nah mulai website jalan, setelah itu kita baru menuju ke investor. Jadi di awal itu semuanya bootstrapping. Bootstrapping itu adalah pakai uang sendiri dulu. Baru setelah itu, setelah mulai jalan ada websitenya, ada beberapa transaksi, sebagai track record kita ke investor. Kenapa bisa dapat funding? Ada beberapa hal sih. Yang pertama adalah apa yang kita tawarkan di market itu agak berbeda dengan apa yang sudah ada di market. Ketika kita mulai di 2012 akhir, yang kita tawarkan itu adalah pakaian atau apparel yang harganya itu bersahabat tapi dengan desain yang bagus. Jadi kalau lihat contoh-contoh barang yang kita punya, itu tuh agak berbeda dari Uniqlo, karena kalau Uniqlo itu lebih timeless, jadi nggak ada stylenya. Karena udah pernah ada Uniqlo ya.
kita bilangnya timeless collection. Mau pakai tahun 98 bisa, 2004 bisa, 2016 bisa gitu. Karena benar-benar polos. Kalau H&M itu benar-benar kalau kita bilang quite edgy, quite young gitu. Jadi benar-benar yang ya hip lah gitu. Kalau kita itu agak beda lagi, kita lebih kayak elegan, warnanya soft, kita bilangnya elegan with a twist. Jadi di market orang tuh melihatnya ini kayak belum ada nih gitu. Kalau di luar negeri mungkin ada yang pernah ke Singapura atau Hong Kong, kita itu mirip sama COS, COS. Ada brand namanya COS gitu. Kalau di UK ada yang namanya ASOS gitu. Jadi desainnya masih polos sehingga orang lihat, wah ini ada potensi nih. Soalnya kalau enggak, option dari teman-teman di Indonesia ke Zara. Zara kan lumayan polos tapi fashionable. Harganya berapa? 600, 700 ribu, paling murah 500 ribu. Kalau nggak ke Zara yang lebih murah apa? Tanah Abang. Kalau Matahari department store, kan gayanya beda ya. Kalau Matahari itu kan yang sangat apa ya, formal gitu ya. Yang bukan fashionable lah ya, yang lebih kayak basic stuff gitu. Sehingga dari merchandising itu, mereka percaya bahwa ada market di situ. Sehingga mereka invest. Itu untuk tahap pertama. Nah untuk investor berikutnya itu alasannya beda-beda sih. Itu kira-kira. Oke. Sekarang kita buka lagi ke yang di sini, tapi pertanyaannya lebih teknis ya kali ini ya. Teknis tentang e-commerce. Mungkin kalau yang keluar bisa di luar ini ya Pak Danu ya. Saya Abi Gunawan dari jurusan Sistem Informasi. Saya tertarik kalau kita belanja online itu saya lihat ada item yang sama tapi di marketplace yang berbeda. Dan lebih mengejutkan lagi harganya juga berbeda. Dan yang menjadi masalah itu saya lihat ada satu marketplace yang mungkin dia harga lebih mahal tapi dia free ongkir. Akibatnya jatuh-jatuh lebih murah. Dan luar biasanya saya lihat ada satu saya nggak sebut itu sampai hari ini dia masih free ongkir. Nah, saya bingung dia dapat margin dari mana? Apa dia bakal beli dulu untuk marketing, dia dapat branding dulu atau bagaimana? Ya, itu mungkin pertanyaan teknis ya. Oke, thank you Pak. Pertanyaan bagus. Jadi lebih ke sebenarnya pertanyaan Bapak itu e-commerce dapat untung dari mana kan? Karena banyak yang free ongkir, bahkan sampai sekarang ada yang kayak Shopee free ongkir tanpa minimum. Yes. Oke. Pertanyaannya sebenarnya sangat bagus nih. Saya jawabnya harus politically correct soalnya. Jadi, saya ambil contoh Amazon di US. Amazon di US untung setelah 13 tahun. Bisnis model e-commerce itu sebenarnya agak berbeda dari bisnis pada umumnya. Jadi sebelum saya join dari BMK, saya tuh dulu di McKinsey. McKinsey itu kayak konsultan. Kita lihatnya company-company yang mature. Contohnya Pertamina, contohnya Shell, contohnya Astra. Itu nggak ada omongan bikin bisnis hari pertama belum untung. Kan big no gitu. Di e-commerce itu sangat berbeda. Kenapa demikian? Saya nggak bilang yang mana yang bagus, yang mana yang jelek. I think it's just two different businesses gitu. Yang di e-commerce ini semua orang merasakan bahwa kalau di marketplace atau kita bilangnya general e-commerce, anggap aja Blibli, Shopee, Tokopedia, Elevenia, apalagi Matahari Mall, Alfamart, apalagi Shopee, Bukalapak, itu adalah general e-commerce. Maksudnya apa? General e-commerce itu jualan dari garpu, sepeda motor, pakaian, elektronik, apapun jual. Sehingga tadi yang Mas bilang, ada satu barang yang bisa di-compare harganya. Kenapa bisa di-compare harganya? Karena barang itu terdefinisi dengan jelas. Misalkan Samsung Galaxy S7. Itu barang yang kita sebut sebagai komoditi. Kenapa? Karena Anda bisa jual di Blibli, Anda bisa jual di Bineka, Anda bisa jual di JD. Harganya bisa beda-beda, tapi barangnya sama persis. Sehingga untuk player-player seperti itu, yang mereka harus lakukan adalah secepat mungkin mendapatkan jumlah user yang sangat banyak, dan sebisa mungkin menjadikan mereka loyal. Untuk menjadikan loyal dan mendapatkan customer yang banyak, makanya beberapa pemain diantaranya mau untuk investasi atau burning money. Untuk lure customers to go in. Nah di BMK kita play-nya agak berbeda. Kenapa? Karena kita bukan general e-commerce. Kalau general e-commerce jual barang-barang yang bisa dijual dimanapun. Contohnya popok Pampers. Mas mau beli di Blibli atau mau beli di Alfamart sama aja kan? Beda 5.000 pindah kan? Karena barangnya sama aja. Udah tahu bahwa yang datang bakal Pampers, yang datang itu bakal handphone Samsung.
Tapi kalau mau beli dress tops dari Berry yang hitam, terus sama dibandingin tops hitam di Matahari Mall atau di Zalora, belum tentu sama kan? Karena brandnya beda gitu. Sehingga ada faktor di mana kalau komoditi itu mereka mainnya di harga sama di marketing. Sehingga muncul yang namanya free ongkir, ada yang namanya cashback, ada yang namanya marketing campaign buy to get one or something like that gitu. Saya nggak bilang mana yang benar dan salah, itu sebenarnya strategi mereka untuk menjadi winner takes all. Kalau prediksi dari saya pribadi, dan ini nggak mewakili siapapun, untuk general e-commerce market itu pasti akan terjadi konsolidasi. Konsolidasi artinya siapa bergabung dengan siapa, siapa memakan siapa itu pasti terjadi. Tapi kalau di market yang vertical e-commerce, seperti dari BRK, orang yang khusus menjual suatu barang, itu saya tidak melihat perlunya konsolidasi dalam waktu dekat. Masing-masing bisa berjalan sendiri. Seperti contohnya di offline selalu ada Zara, tapi H&M selalu juga ada, Bershka juga ada, Pull&Bear juga ada. Kenapa nggak gabung aja gitu? Tapi kalau yang general e-commerce, Carrefour, Hero, Hypermart, setiap muncul satu, pasti yang satu makin keok kan? Karena barangnya sama aja, beli susu dari di sana atau di sini. It's all about location and price. Tapi kalau online udah nggak ada location, it's all about price gitu, sama service gitu sih. Jadi jawabannya itu benar-benar investasi. Kalau margin itu mungkin malah nggak ada margin ya mas. Gitu. Ya. Kalau dibilang customer loyal, zaman sekarang itu saya lihat orang nggak jauh-jauh kayak Grab, Gojek ya. Terutama kita pakai Gojek karena ada promo. Atau besok kita sampai pemilik Grab gratis. Mana ada yang loyal, orang pasti pindah. Besok lagi ini malah ditawarkan bukan gratis, dapat duit balik lagi customernya. Nah, jadi how long gitu loh, ya seperti adu modal, adu kuat capital, dan saya nggak tahu apakah memang saya ada customer loyal gitu. Kecuali memang brandnya hanya dia yang jual gitu. Terima kasih. Thank you. Nah ini pertanyaan berat nih. Pasti dapat goodie bag mas. Bercanda. Oke, jadi ini pertanyaan yang ada di seluruh benak pemain e-commerce termasuk saya. Jadi kalau saya anggap Grab sama Gojek sekarang juga teman, jadi nggak enak kalau salah ngomong. Menurut saya pasti ada konsolidasi. Tapi menurut saya mereka itu bukan perusahaan transport sekarang, mereka itu perusahaan data. Yang di China mungkin pernah dengar WeChat ya. Menurut saya mereka itu, terutama Gojek menuju ke sana. Jadi mereka itu hanya menggunakan modal bisnis ini untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Yaitu mereka udah punya data kita, mereka udah punya perilaku kita, mereka sudah memiliki berbagai jenis service. Itu mereka nanti bisa menjadikan Gojek app itu mirip seperti WeChat kalau saya nggak salah prediksi gitu. Kalau permasalahannya antara Gojek sama Grab sama Uber gimana? Kalau menurut saya tetap pasti ada yang bakal menang sih. Saya nggak bilang Grab bakal menang atau Gojek bakal menang. Seperti di China. Di China itu dulu ada Didi Kuaiti sama Uber, sama ada beberapa yang kecil lagi. Sekarang yang menang itu Didi Kuaiti. Kenapa? Bukan karena mereka duitnya lebih banyak Uber secara global. Tapi kenapa mereka bisa menang? Karena local service-nya lebih dapat gitu. Biayanya, terus language-nya, terus customer call service-nya dan sebagainya. Sekarang Didi Kuaiti yang dianggap sudah menang di China ternyata dapat saingan lagi. Sama satu lagi saya lupa namanya. Mereka itu dipunyai oleh pemerintah China sahamnya. Kalahnya kenapa? Karena supir-supir Didi Kuaiti ini banyak yang orang bukan dari kota tertentu. Misalkan kita ngomong di Shanghai. Pemerintah ini bikin peraturan di mana kalau mau jadi supir online, Anda harus punya KTP daerah tersebut. Jadi misalkan supir Uber di Jakarta harus KTP Jakarta, kalau nggak boleh. Sehingga Didi Kuaiti yang udah gede sekali itu langsung kebakaran jenggot. Kenapa? Karena muncul pemain yang disokong oleh pemerintah yang drivernya semuanya orang lokal. Jadi yang bisa mengalahkan mereka, satu capital, dua pasti eksekusi ya bagusnya ya, tiga adalah policy government. Jadi saya nggak tahu Gojek sama Grab siapa yang bakal menang karena nggak cuma masalah duit ya. Duit Gojek misalnya 550, Grab 750. Tapi policy government kita belum tahu eksekusinya siapa yang lebih bagus. Saya juga sama seperti Mas, kalau ada promo di GoFood saya ke GoFood. Ada promo sini, kita ke sini. Iya kalau gitu nggak real. Cuma saya juga sadar bahwa data saya, perilaku saya suka makan mie di sini, suka beli GoMart di sini itu capture semua.
Dan itu mungkin kita nggak nyadar how expensive that is, tapi ke depan itu sangat-sangat expensive. Yes, yes. Dan dipakainya luar biasa sih. Nanti bisa cross selling dengan Samsung misalkan. Misalkan dari data Gojek sekarang, misalnya ada 20 juta pengguna. Gojek bisa tahu mungkin ada 3.000 pengguna yang kayaknya habis nikah nih. Kenapa? Karena tiba-tiba saya suka banget masukin account GoPay-nya untuk cewek namanya Ani gitu. Terus kayaknya tinggalnya bareng, soalnya kalau dilihat GPS-nya itu ngirim GoPay-nya selalu bareng gitu. Sehingga mereka bisa kerjasama dengan brand seperti Samsung, nawarin TV atau kulkas nanti ke depannya. That's what happened in WeChat di China. Jadi mereka tahu banget, orang ini kan baru masuk kampus, karena GPS-nya tuh di binus nih gitu. What do they need gitu, malam-malam martabaknya muncul push notification. Sekarang belum kan? Ya kayak gitu-gitu, it's all about data play gitu. Tapi eksekusinya bagus atau enggak, nggak gampang, pasti susah. Oke, sudah cukup Pak? Jawab ya. Ada lagi mau bertanya? Bagian atas, di bawah. Yang atas tuh yang penting. Nama saya Raymond, jurusan IBM.